Hai Tante Nana, selamat sore, apa kabar? Seperti biasa, setiap hari Rabu sore itu ada Sikat seputar informasi kesehatan, di mana kamu akan mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan dan pastinya langsung dari pakarnya. Karena kita juga kerjasama dengan Promkes RSHS Bandung setiap minggunya. Jadi mereka ini menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan di kesempatan hari ini nih, hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa ini? Sampai lupa tanggal 12 Oktober 2022. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema trauma hidung. Wah, trauma hidung ya. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan trauma hidung? Saya juga belum ngerti, makanya nanti kita akan mendatangkan narasumber. Ada Profesor Dr. M Taufik S Busuiri MSSPT HTKL, pastinya dari Promkes RSHS Bandung. Buat kamu yang mau bertanya boleh banget ya, drop aja komen di sini, nanti kita bahas bersama-sama bersama Prof M Taufik pastinya. By the way, apa kabar di hari ini? Semoga senantiasa sehat. Nah, Promkes RSHS-nya sudah join. Baik, Prof, kita tunggu invite-nya, Prof. Dan di kesempatan ini kita akan bahas tentang trauma hidung. Kalau Ayah sih traumanya hati. Tapi trauma hati tuh nggak bikin kita kapok jatuh cinta loh. Kalau trauma hidung kayaknya. Oke. Halo Prof, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat, Prof. Prof sendiri apa kabar, Prof, di sore hari ini? Alhamdulillah, selalu kan semuanya berdoa ya, kita semuanya Iya, sehat, amin. Ya, amin. Lagi sibuk, Prof? ya enggak lah, kalau enggak kan saya nggak akan ngobrol gini nih. Oh iya, pas sempatkan diri ya, Prof ya. Terima kasih Amin, sebelumnya, ya Prof. insya Allah ya. Baik, Prof, boleh sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di sore hari ini, Prof, boleh dong disapa para penonton kita yang sudah hadir di live Instagram ini. Karena selain live Instagram, kita juga live on air di 102,9 FM MDK Tasikmalaya. Jadi mau disapa-sapa dulu dong, Prof. Ya, selamat sore semuanya yang hadir hari ini. Selamat bergabung. Ya, mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Di kesempatan hari ini nih kita akan membahas tentang tentang trauma hidung ya, Prof ya. Ya, silahkan. Sebetulnya trauma hidung sendiri apa sih, Prof? Karena saya juga jujur baru dengar nih, Prof. Trauma ya, trauma hidung. Kalau trauma psikis tahu ya, Kalau itu trauma trauma hati psikis. apalagi tahu banget. Nah, kalau ini trauma itu yaitu kekerasan atau ruda paksa mengenai hidung. Mhm. Ya, dia bisa menyebabkan gangguan tampakan kosmetiknya maupun fungsinya. Ya, misal mampet. Jadi setiap kekerasan yang mengenai hidung kita itu Mhm. adalah kita sebut sebagai trauma hidung. Oke, baik. Nah, nih, Contoh Dok. benturan, misalnya kita jalan malam-malam, Hmm? lampu mati, keciduk tembok, hidung kita kebentur, nah itu trauma hidung. Salah satunya. Oke, berarti saya juga kayaknya ngalami trauma waktu kecil, Prof. Buktinya hidung saya nggak tumbuh, Prof. Ya itu kan Nggak subjektif tumbuh ya. mancung Kalau seperti yang keindahan hidung kan subjektif. betul sih. Cuman sering aja gitu, Prof, dari kecil saya tuh kalau ada yang nanya ya, Muti, emang kamu nggak sesak nafas gitu? Hah, emang kenapa? Itu hidungnya kurang mancung. Tergantung Baik, rasnya mana gitu ya kan. Ya, iya sih, kalau Prof. ras kausikanya mancung, kalau kita kan kalau mancung aneh, ini bapaknya siapa gitu kan, nanya begitu nanti kalau mancung. Ya, betul. Takutnya dikira anak tetangga ya, Prof ya. Baik, Prof. Nah, sebenarnya apa sih, Prof, penyebab trauma pada hidung dan gejalanya itu seperti apa sih, Prof? Ya, jadi trauma itu kan suatu benturan kekerasan.
yang kebanyakan terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Banyak Oke. motor terutama ya. Hmm. Kemudian juga bisa terjadi karena olahraga sport. Beberapa legenda Persib itu Mhm. pernah terkena benturan, kita main, dia hidungnya membentur kepala pemain yang lain sehingga Mhm. patah tulang hidung. Nah, kita perbaiki itu juga. Kemudian KDRT, pelan-pelan ya, KDRT, Mhm. KDRT. kekerasan pada ya KDRT gitu ya, itu juga Iya, bisa. Itu juga bisa. Kemudian juga pada anak-anak di rumah ya, jatuh bermain sehingga jatuh terbentur gitu. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan memang apa namanya, dari kecelakaan motor ya, itu yang paling banyak. oke. Gejalanya ya, gejalanya tadi ditanyakan gejalanya ya. Ya, betul, Prof. Tentu yang bersangkutan merasa nyeri di daerah hidung, itu satu. Dan Mhm. gejala ini tergantung dari apakah dia diikuti oleh patah tulang hidung atau tidak. Jadi benturan pada hidung itu bisa, kan di sini kan tulang hidung nih. Nah, Betul. ini bisa patah, bisa tidak patah. Ya, Mhm. ya. Pada umumnya baik patah maupun tidak patah, dia bengkak hidungnya itu. Saya Mhm. bengkak hidung bukan patah, memang bawaannya saya begini, gitu ya. Itu mah dari Ya, sananya jadi ya. dari sananya, tapi asli gitu kan. Nah, Oke. eh, pembengkakan itu bisa ada beberapa jam kemudian kelihatan biru-biru daerah sini, biasanya itu Mhm. benturnya hebat, ya. Dan bisa disertai dengan sumbatan pada hidung. Kemudian bisa juga berdarah, ya. Mhm. Hidungnya berdarah, bisa tidak berdarah, bisa berdarah. Itu salah satunya. Ya. Tapi orang udah tahu kalau kebentur hidung, waduh saya kebentur hidung, jalannya ya macam-macam gitu, ya. Mhm. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke. Oke, baik, Prof. Kalau tadi kebanyakan kasusnya karena jatuh ya, Prof ya, dari motor dan banyaknya, Prof. Ada nggak sih, Prof, kasus kayak hidungnya tuh menjadi trauma hidung itu pasca operasi hidung misalkan, Prof? Kayak pasca oplas gitu, Prof. Oh, itu bukan trauma hidung itu mah. Oh, Ya, beda itu juga. trauma hidung beda, beda. Itu kan Hmm. sesudah itu kan sebetulnya operasi hidung itu macam-macam. Maksudnya operasi perbaikan fungsi, operasi hidung itu ya perbaikan fungsinya. Kecantikan Ah, aja, Prof. kalau untuk kecantikan mancung, ya itu Mhm. kan hasilnya adalah tergantung dari kepuasan pasien itu sendiri. Dia puas atau tidak, gitu kan, secara psikologis. Hmm. Tapi harusnya sih dia tidak mengganggu terhadap fungsi pernafasan. Kalau memang tadinya plong, ya plong wajah hidungnya gitu. Hmm. Kalau jadi jarang yang disebabkan oleh suatu operasi kemudian dia tersumbat hidungnya. Oke, berarti itu seperti itu jarang sekali ya, Prof ya. Baik, Ya, Prof. Jika terjadi patah tulang hidung nih, Prof, apa sih yang dapat saya lakukan sebagai pertolongan pertama gitu, Prof, di rumah? ya kalau trauma hidung itu trauma hidung. Kalau patah tulang hidung kita belum tahu kan, belum diperiksa oleh dokter. Jadi Oh, kalau iya. kena trauma ya benturan, ya Mhm. nomor satu dia kita harus tenang. Apalagi Oke. dengan darah, apalagi dengan darah yang banyak dari hidung. Darah Mhm. dari hidung yakin tidak akan membahayakan. Dia akan hanya terbatas. Gitu. Jadi tenang saja, kemudian kita bersihkan daerah sekitarnya, kemudian kompres dingin yang terpenting, kompres es. Ya, Oh, kompres sebelah ya, kiri Prof. kanan kompres es ya. Jadi misalnya di dalam plastik, Mhm. kemudian hidungnya ditutup dulu oleh sapu tangan, kemudian sapu tangan nggak ada lagi sekarang ya, anduk kecil barangkali ya. Benar Kemudian banget. kita kemudian dikompres kiri kanannya. Ya. Oke. Biasanya darahnya akan berhenti. Ya. Kemudian ya Mhm. kita harus berobat karena kita tidak tahu. Kalau kadang-kadang kalau benturnya keras, oh ya, perkelahian juga sering ya. Itu perkelahian sering sekali. Kalau pukulan dari sebelah kiri ya dia tulang hidungnya patah ke sini ya main ke sebelah sana. Gitu. Itu sudah Oke. jelas kelihatan. Hidung itu Keluhannya biasanya, loh, hidung saya kok berubah ya bentuknya. Ah, itu. Itu biasanya disertai dengan patah tulang hidung. Gitu. oke. Baik, 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 baik. Luar biasa. Nah nih, Prof. Tadi kan ngomongin hidung patah nih, Dok. Prof. Bila hidung patah tidak ditangani, itu sebenarnya berbahaya kayak, aduh ini tuh ada perubahan gitu ya bentuknya pada hidung. Tapi ya udahlah saya kompres aja pakai pakai yang tadi Prof sebutkan pakai es gitu ya.
dan darahnya kan berhenti, tapi saya nggak berlanjut berobat nih, Prof. Apakah itu berbahaya untuk jangka panjangnya? Oke, jadi trauma pada hidung itu menyebabkan satu gangguan kosmetik bentuk, ya kan? Kita Hmm. kehilangan jati diri kita sendiri. Jarang saya ketemu orang yang trauma hidung kebentur jadi mancung gitu. Terus, waduh terima kasih hidung saya jadi mancung. Jarang itu. Hampir tidak Berharap tidak pernah ya, Prof. ketemu gitu. Tapi terjadi pengek, mesek, pencong, itu kebanyakan seperti itu. Itu satu. Hmm. Ya, yang kedua adalah gangguan fungsi. Dengan patah tulang hidung, tulang sekat juga bisa melengkung gitu. Jadi menutup saluran hidung. Dengan begitu ada dua hal pada trauma hidung. Satu, secara segi kosmetik, Hmm. itu penting ya, karena kan dia bisa Penampilan. kelihatan jati diri kan penampilan. Yang Betul. kedua dari fungsinya akan kalau tersumbat biasanya tulangnya yang tulang sekat hidungnya juga patah, jadi Hmm. menyumbat sebagian. Nah kalau tidak diperbaiki ya satu kehilangan fungsi kosmetik yang bagus, yang kedua gangguan fungsi dari nafas hidung kita. Dua itu. Nah, Oh. kapan kita harus lakukan pertolongan yang terbaik, gitu kan ya? Hmm, Kalau betul. misalnya kalau awal terbentur dia bengkak, ya tentu ke dokter dia akan memberikan anti radang supaya tidak bengkak. Hmm. Kemudian kalau dokter melihat bahwa ternyata tulang hidungnya patah, itu maka dia akan memperbaiki tulang hidung yang patah. Diagnosis atau untuk mengetahui tulang patah itu kebanyakan cukup dengan perabaan tangan. Ya. Foto kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak membantu. Ya, Hmm. perabaan tangan, kemudian kalau kita pegang begini aja rasa sakit, kemudian Hmm. kadang-kadang bunyi krek-krek gitu ya, nah, itu udah pasti patah. Ya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 hari kita perbaiki. Jadi Dari awal. kalau dari awal kejadian, jangan Hmm. lewat 10 hari. Kita sudah lakukan perbaikan hidung, karena apa? Kalau dia di posisi salah, mencong, Hmm. dia dia akan tumbuh, tulangnya menyatu di posisi yang salah lagi. Oke. Oleh karena itu kita kembalikannya susah, harus dipatahkan lagi. Gitu. Hmm. Eh, Kemudian juga kita harus punya acuan, misalnya makanya kita di rumah harus bikin Hmm. foto-foto kita yang asli, hidung kita gimana, nanti kalau kebetulan kebentur, apalagi kita olahragawan tinju, itu yang aslinya begini, nanti kita bisa kembalikan ke insya Allah seperti aslinya begitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau patah tulang hidung yang sudah lama, banyak Hmm. kita melihat kan teman-teman yang begini hidungnya bengkok, tapi kita nggak berani negur karena kan takut menyinggung perasaan kan. Nah itu Ya. dikoreksinya ya kapan kapan saja boleh. Dan itu harus dipahat lagi nanti, dipatahkan, dikembalikan ke tempat asal. Gitu. Oh, itu Ya, jangan lambat ya, Prof. Ya? jangan terlambat ya betul. Yang kedua, perbaikan fungsi pernafasan sekaligus perbaikan fungsi pernafasan dengan koreksi hidung itu pasti dilakukan oleh kita. Ya, Hmm. akhirnya hasil dari pertolongan seorang dokter yang memang ahli di bidangnya, khususnya dokter THT, maka dia akan satu perbaikan kosmetik, kedua adalah perbaikan fungsi pernafasan. Itu dua. Ya, Oke. Karena memang tidak dapat dipungkiri ya, Prof ya. Hidung itu menjadi ikon pertama ketika kita melihat ya, seseorang ya, Prof. ya. Cantiknya Center itu. of the face, pusat perhatian tuh hidung. Gitu. Kalau kita bilang itu terutama saya sering memeriksa pasien kan pakai Hmm. masker, belum buka maskernya, matanya bersinar-sinar, begitu dibuka hidungnya gede amat gitu kan. Betul. Itu Tapi maskernya Prof, dibuka kan. Prof, katanya semenjak pandemi orang-orang yang pakai masker itu terlihat lebih cantik. Ya, karena mereka kan bersih hatinya karena Tertutup. kan ya itu. Baik, Prof. Nah, apakah setelah patah tulang hidung itu bisa kembali seperti semula, Prof? Ya itu tadi. Jadi biasanya eh, kita meminta foto yang asli yang dimiliki oleh yang bersangkutan supaya kita tahu acuannya seperti apa. Oleh karena Oh, itu teorinya kalau sebelum bengkak
kita akan kembalikan secepat mungkin hari itu juga, gitu kan, supaya dia bisa kelihatan konturnya. Tapi kalau dalam keadaan bengkak, kita akan sulit mencari model aslinya seperti apa dibandingkan dengan foto yang kita diberikan pada kita. Oleh karena itu, dokter seringkali menangguhkan operasi tadi beberapa hari untuk menunggu bagian hidung tadi menjadi kepes sehingga kita bisa melihat kontur yang asli. Baru kita lakukan reposisi atau rekonstruksi dari patah tulang tadi. Jadi Oke, bisa, tapi asal jangan lewat 10 hari, kira-kira begitu. tidak boleh lebih dari 10 hari ya. Betul, itu Baik. acuannya. Baik, Prof. Berarti karena sekarang kan kamera udah canggih-canggih nih, Prof ya. Kita biasanya cewek-cewek nih, Prof, apalagi Gen Z ya, Prof ya, anak-anak muda milenial biasanya foto tuh hidung tuh jadi mancung. Berarti kita memang harus punya ya, Prof ya, foto original tanpa editan karena Original, betul ya kan. amit-amit siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok pada hidung kita ya, Prof ya. Jangan Oke. kan pada hidung kita, pada nyawa kita nggak tahu. Betul, betul. Baik. Nah, Prof, apakah penanganan patah tulang hidung pada anak dan dewasa ini sama, Prof? Ya, pada dasarnya sama, tapi ada perbedaan, yaitu kita kalau pada orang dewasa misalnya, ketika kita kembalikan ke tempat asal dia tidak mencapai hasil yang bagus, kita bisa melakukan beberapa tindakan tambahan. Misalnya menambah tulang rawan di daerah tertentu sehingga bentuknya jadi asli atau kadang-kadang lebih mancung sedikit gitu. Tapi Hmm, kalau pada anak tidak, kita tidak melakukan intervensi seperti itu. Ya apa adanya, kita kembalikan sebab dia masih tumbuh. Anak-anak oke. itu hidungnya masih tumbuh sehingga kalau kita melakukan orang tuanya, oh ini masih pesek begini diperbaiki, ya kita harus nunggu waktunya, tidak bisa kita kembalikan ke asal secara sempurna. Karena kan kadang-kadang kalau benturan itu begitu hebat, itu Mhm. bisa menyebabkan tulang tersebut hancur ya, bukan patah tapi hancur. Sehingga kita, Hancur. ya beberapa fragmen-fragmen jadi hancur gitu sehingga kau pegang-pegang hidung. Jadi Kalau nular. hancur ya yang dikembalikan dia dia menjadi fragmen-fragmen patahan-patahan tulang yang tidak bisa kembali ke asalnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya komunikasi itu yang penting antara pasien dengan dokter, Mhm. dijelaskan, bertanya pasien seperti apa nanti ya akan dicapai hasilnya supaya dia kalaupun tidak dicapai hasil yang sempurna tidak kecewa gitu. Tapi ada yang kita Oke. bisa lakukan perbaikan ya, perbaikan hidung itu nanti setelah dia stabil kita perbaiki gitu. Tulang Baik. mancung tambah kadang-kadang dari tulang rawan telinga, dari tulang rawan sekat kita bisa tambahkan sehingga dia kembali ke kontur atau permukaannya tampakan yang aslinya gitu. Oke, agar kembali seperti semula ya. Baik, Prof. Saya mau curhat sedikit nih. Saya kan punya sinusitis nih, Prof ya. Dan setiap menghirup udara dingin, itu pasti saya tuh gini-gini, Prof. Apa sih namanya? Menggesek hidung sampai dia tuh Gatal. suka suka bunyi, Prof. Itu Nah, termasuk trauma hidung nggak ya, Prof? ya itu kan trauma jaringan lunak gitu kan. Ya, Oh, ya trauma juga misalnya begini. Trauma bisa terjadi pada orang-orang kebanyakan yang alergi hidung. Ya pada hmm, anak-anak itu dia ngorek-ngorek itu asik betul tuh, ngorek-ngorek korong gitu ya. Sehingga dia oke. akan berdarah. Itu sering Mhm. keluhan berdarah pada anak-anak yang eh, alergi pada hidungnya. Juga orang dewasa. Ya, Mhm. jadi tapi kalau kalau dia tidak mengubah bentuk hidung, ya tidak apa-apa. Gitu. Nikmati saja gosok-gosoknya gitu. Toh Oh, tidak ada apa-apa. Tapi jangan di orang-orang yang kita ingin dia tertarik kepada kita, jangan. nggak perlu. Kalau saya tuh biasanya kalau udah digosok-gosok itu memang kadang saya sendiri suka ada mimisan, Prof. Kayaknya mungkin terlalu kencang karena gatel. Terus di sini tuh di bagian sini ya, Prof ya, di tulang ini tuh sakit sakit sampai ke kepala tuh sampai mencekam, Prof. Oke, Termasuk jadi trauma. tidak itu tidak termasuk tidak orek-orek sampai berdarah ya itu trauma. Ya, Hmm, itu bisa dihindarkan. Tapi kalau alergi kan
Kalau sinusitis tidak begitu gejalanya. Sinus itu melibatkan rongga di pipi di sini akibat pilek yang lama. Itu mah yang Betul. diceritakan itu tadi adalah alergi pada hidung. Oh, alergi berarti ya. Betul ya. Saya salah mendiagnosa. Betul. Baik, 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 Prof. Nih, Prof, kita banyak sekali pertanyaan. Kita baca beberapa aja ya, Prof. Ya, ini ada dari FS Sabrina. Selamat sore, Prof. Punten bertanya. Apakah penambahan IGA untuk operasi pada hidung pasca trauma lebih baik dibanding dengan silikon, Prof? Terima kasih, Prof, katanya. Ya, dari pengalaman sih kalau IGA ya itu dia benda hidup yang kadang-kadang dia akan berubah gitu. Ya, meskipun dia bagus sebetulnya. Kedua, dia akan memberikan bekas di sini kan. Memberikan bekas yang bekas lukanya diambil dari IGA di sini. Oleh karena itu kalau pakai silikon, saya kira mungkin silikon atau Gore-Tex tempat-tempat yang itu kan saya kira merupakan sebuah pilihan yang baik. Tetapi ketika agama kita berkeyakinan agama kita melarang, itu adalah pilihannya. Gitu. Jadi di situ kita bedanya. Ya, kalau memang agama kita melarang, kita yakin gitu melarang, ya dilakukannya adalah dari tubuh kita sendiri. Itu aja bedanya. Oke, berarti balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, Prof ya? Betul ya. Baik. Prof, pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Dari Vika_Kristianti. Selamat sore, Prof. Izin bertanya. Apa ada alternatif isi selain operasi bila terjadi kecelakaan pada wajah atau hidung? Hatur nuhun, Prof. Ya, operasi itu tidak harus membuka hidung. Tidak harus menyayat hidung. Ya, kalau patah tulang hidung, misalnya bengkok, itu sebagian besar saya lakukan lokal. Suntik baal aja, nggak usah dibius total. Kemudian tulangnya dikembalikan ke asal gitu akan terasa. Tangan kita yang sudah terlatih akan tahu dia balik ke tempat asal. Krek gitu udah terasa. Jadi itu juga disebut operasi. Jangan dibayangkan operasi hidung harus dibelek, harus dibuka segala macam, tidak. Gitu. Tetapi kalau pada wajah pernah dibahas di sini oleh Dokter Sinta kalau nggak salah, trauma wajah ya. Dokter Sinta anaknya istri saya, Dokter Cinta itu. Anaknya istri saya berarti anak Prof juga ya? Ya gitu. Karena trauma itu ya, itu mau tidak mau harus operasi. Mau tidak mau harus operasi. Karena kan kita harus ada yang tulangnya disambung, segala macam. Kan itu kan perlu tindakan operasi. Jadi kalau dikembalikan, ada beberapa cara juga untuk mengembalikan tulang ke tempat asalnya dengan sayatan kecil, tapi biasanya tidak terlalu sempurna. Gitu. Baik. Jadi kalau yang kesulitan kita yang paling besar adalah ketika patah tulang tadi sudah berlangsung bertahun-tahun, kemudian mendadak oleh karena sebab ingin diperbaiki. Betul-betul kita harus mematahkan kembali tulangnya, dipatahkan lagi, disambungkan, digeser ke tempat asalnya, jadi memang itu sulit. Oleh karena itu kalau pengen diperbaiki, ya cepat-cepat lah, jangan ditunggu-tunggu, nunggu apa lagi. Kan ada kalau kita kebetulan sedang bulan tua, gimana caranya? Makanya ikut BPJS gitu ya. Itu supaya tidak menunda ya, Prof ya. Betul ya kan. Iya, karena kalau udah lewat, apalagi yang tadi Prof bilang, kalau lebih dari 10 hari itu kan lebih sulit ya, Prof ya. Jadi segerakanlah, jangan sampai menunggu. Tenang, ada BPJS ya. Oke. Prof, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Ayuna Zalia. Selamat sore, Prof. Perawatan apa yang harus diperhatikan setelah menjalani operasi hidung post trauma? Terima kasih, katanya. Ya, biasanya kalau tulang yang terkena pasti dipasang gips. Gips hidung gitu. Untuk fiksasi supaya tidak berubah. Mengapa? Karena kalau kita tidur nggak bisa dikontrol, tangan kita pegang begini, tak gitu. Kalau itu sudah patah, balik lagi tulang itu ke tempat yang patah. Jadi yang nomor satu adalah patuh pada instruksi dokter. Gipsnya disuruh 10 hari ya jangan dibuka oleh kita sendiri. Itu banyak tuh. Nggak enak dok dibuka.
Betul. Ternyata kebentur lagi apa Geser waktu lagi. tidur tidak sengaja geser lagi gitu. Itu Oh, yang kedua, eh, kalau ada gejala yang tidak nyaman, segera dilaporkan ke dokternya. Hanya itu, jadi perawatannya tidak ada, biasa-biasa saja. Sudah rekonstruksi tadi ya. oke, baik. Intinya kita kalaupun jadi pasien itu harus jadi pasien yang baik ya, jangan bandel, jangan mereka doang gitu ya, Prof. Ya karena mereka pasti, para dokter itu sudah punya pengalaman ya. Hmm? Dan pasien itu tidak seragam, banyak yang tidak suka instruksinya, ngebandel, buka balut sendiri, Hmm? nggak enak, buka dicabut, akhirnya berdarah lagi. Kenapa ini? Diam, misalnya. Kenapa ini? Diam, aja. Taunya dicabut sendiri, gitu kan, tamponnya gitu misalnya. Karena nggak Gitu, nyaman itu ya, Prof ya. gitu betul ya. Baik. Jadi sarannya jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau tidak nyaman, lebih baik konsultasi lagi pada dokter yang bersangkutan. Oke. Seperti itu ya untuk Ayu Nazalia. Oke, Prof, kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, Prof ya. Karena waktu juga ternyata nggak keasikan ngobrol, nggak terasa nih, Prof. Dari Ya, Yolanda Atlita, selamat sore, Prof. Izin bertanya, jika mengalami cedera pada hidung, pemeriksaan apa saja yang harus dijalani? Hatur nuhun, Prof. Katanya. trauma pada hidung, pemeriksaan yang terpenting adalah tampak luar. Tampak luar kita lihat kalau dia simetris, kita bisa tenang. Kita kan apal pada hidung kita sendiri. Kalau ya, oh ini simetris nih masih bagus nih di kaca. Boleh pakai HP yang dibalik lagi segala macam, jadi kita bisa lihat ini gimana bentuk dari sebelah. Oh, oke. Okay. Kemudian kalau dia nomor dua adalah pernafasan kita. Apakah Oke. pernafasan kita tetap terbuka atau tersumbat? Kalau tersumbat meskipun luarnya adalah bagus, bisa jadi tulang sekatnya yang patah, ya, atau Oke. tulang rawanya bergeser. Jadi Mhm. dengan demikian dia akan menutup. Hanya itu saja saya kira. Tapi Ya. itu rasanya sakit nggak sih, Prof? Aduh, untung saya belum ngalamin, jadi saya Oh, nggak tahu sebetulnya harus sekitar. Tapi sakit memang, bengkak, nyut-nyutan kebanyakan. Ya, nyutan, oke. ya betul. Sakit hati ya, Prof ya. Kalau itu KDRT. Cuman, ya itu kadang ini ya Prof ya yang lagi happening, semoga kita semua dijauhkan lah Prof ya dari Amin. Mudah-mudahan kita segala saling bahaya, mengerti. trauma hidung, kemudian apalagi KDRT, amit-amit, nazubillah ya Prof Ya. ya. Oke. Ya, Oke, baik. saya ingatkan itu pada para keluarga, jaga Mhm. tangan, jangan sampai ada korban di antara kita gitu, ya. Atau jangan asal pukul gitu. Baik, Karena amin. kita akan menyesal nanti, ya. Iya betul. Itu Ya, karena itu kan cuma emosi sesaat ya Prof ya. ya, Biasanya betul. setelah kita menyadarinya pun kita menyesal sendiri gitu ya. Jadi kita jauhkanlah tentunainers dari hal-hal seperti itu. Baik, Prof. Nggak terasa nih, Prof. Kita ngobrol udah lebih dari setengah Ya. jam. Sebelum kita mengakhiri obrolan di seputar informasi kesehatan edisi hari ini, Prof. Ada yang mau disampaikan kepada para penonton yang hadir di kesempatan hari ini ataupun kepada para pendengar radio MDK dimanapun berada? Ya, baik, kesehatan itu mahal. Ya. Trauma hidung, patah hidung itu belum tentu bisa dikembalikan pada yang aslinya. Gitu. Oleh karena itu jagalah kita ya dari kemungkinan trauma. Naik motor tuh jangan sembarangan. Itu biasanya bukan hanya trauma hidung, trauma wajah skala keseluruhan. Kemudian juga kita selalu bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita agar kita uh, tidak sembarangan menggunakan tangan kita, terutama terhadap pasangan kita, ya, atau keluarga kita. Itu saja. Ya, Baik, terima kasih, Prof. Untuk edukasinya di kesempatan hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, Prof. Senang nah, sekali. kasih. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan case yang berbeda lagi ya, Prof ya. Tentunya dengan edukasi yang luar Amin. biasa. Oke, baik, Prof. Saya Mutiara Sidik pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Terima Ya, kasih, terima Prof. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia obrolan kita di seputar informasi kesehatan sore hari ini bersama Profesor Dr. M. Taufik S. Busoiri, MSSPT HTKL dari Promkes RSHS Bandung. Jangan lupa terus saksikan Sikat seputar informasi kesehatan setiap hari Rabu
dari jam 4 sampai jam 6 sore tentunya di 102,9 FM. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada RSHS yang sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu di Sikat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.